warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, perkenalkan nama saya Asyifa Faradila dengan NIM 2401670. Mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofra Hadi MPD. Kali ini saya akan membahas tentang analisis unsur ekstrinsik cerpen yang berjudul Suara Tangis di Malam Lebaran, karya Alexander Robert Nainggolan. Nah, sinopsis cerita pendek yang berjudul Suara Tangis di Malam Lebaran ini menceritakan tentang seorang anak yatim piatu yang duduk sendirian di pinggir jalan pada malam menjelang Lebaran. Anak tersebut merasa sedih karena tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki siapa-siapa dan tidak punya baju baru, dan tidak dapat ikut merasakan kebahagiaan seperti orang lain. Dalam kesedihannya, ia berharap pada bulan untuk meminjamkan bajunya. Bayangan bulan pun kemudian digambarkan dengan puitis. Bulan rela menanggalkan bajunya untuk menyelimuti sang anak. Cerita ini juga diselingi kisah Rasulullah SAW yang menolong anak yatim pada hari raya. Rasulullah memberikan kasih sayang dan keluarga baru pada si anak. Nah, pada bagian akhir cerita, seorang lelaki dewasa berhenti dan melihat anak itu. Ia mendekati, merangkul, lalu membawanya pulang. Anak itu diberi baju baru, makanan, dan keluarga. Esokan paginya, si anak ikut sholat Idul Fitri bersama dengan wajah yang gembira dan bahagia. Dan air mata yang sedih telah berganti menjadi senyuman. Nah, sebelum kita membahas tentang analisis unsur ekstrinsik cerpen, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu unsur ekstrinsik cerpen. Nah, unsur ekstrinsik cerpen ini adalah unsur yang berasal dari luar cerita, namun berpengaruh terhadap pembentukan dan isi cerpen tersebut. Unsur ekstrinsik cerpen ini adalah latar belakang pengarang atau penulis, ada sensitivitas, ada imajinasi, ada intelektual, dan ada pandangan hidup. Nah, baik, kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik cerpen yang pertama, yaitu pengarang. Nah, unsur ini berkaitan dengan latar belakang kehidupan penulis, seperti pengalaman, lingkungan sosial, dan nilai-nilai pribadi yang mempengaruhi isi cerita. Dalam cerpen ini, Alexander Robert Nainggolan dikenal sebagai penulis yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan sosial, khususnya kepada mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Hal ini tampak dalam cerpennya yang menyoroti kesedihan seorang anak yatim piatu di malam Lebaran. Latar belakang sosial dan pengalaman hidup penulis sangat mempengaruhi pilihan tema dan penggambaran tokoh yang penuh empati. Lalu yang kedua ada sensitivitas. Nah, sensitivitas ini adalah kepekaan penulis dalam menangkap dan menggambarkan perasaan atau situasi sosial yang menyentuh hati pembaca. Dalam cerpen ini, cerita ini menunjukkan sensitivitas atau kepekaan penulis terhadap ketidakadilan sosial. Ketika banyak orang merayakan Lebaran dengan sukacita, sang anak justru menangis dalam kesendirian. Penulis berhasil menggambarkan suasana baru yang kontras dengan suasana umum, yang menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa menikmati hari besar dengan bahagia. Selanjutnya ada imajinasi. Imajinasi ini adalah kemampuan penulis dalam menciptakan gambaran atau adegan yang kreatif, simbolik, atau tidak biasa untuk memperkuat pesan cerita. Dalam cerpen ini, penulis juga menggunakan imajinasi yang kuat untuk memperkuat pesan cerita. Salah satu bagian yang menonjol adalah ketika bulan digambarkan seperti sosok yang melepas bajunya untuk menyelimuti anak kecil yang kedinginan. Imajinasi ini memberikan sentuhan yang magik yang tidak hanya memperindah cerita, tetapi juga menyampaikan rasa hangat dan penghiburan secara simbolik. Lalu yang keempat ada intelektual. Intelektual ini merujuk pada kemampuan penulis dalam menyisipkan nilai-nilai atau gagasan yang membuat cerita memiliki kedalaman makna dan ajakan berpikir. Dalam cerpen ini juga mengandung nilai-nilai intelektual, terutama dalam menyampaikan pesan moral yang religius.
Penulis menyisipkan kisah Rasulullah SAW yang penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim. Hal ini bukan hanya sebagai hiasan cerita, tetapi juga sebagai ajakan agar pembaca meneladani sikap kepedulian terhadap sesama. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik cerpen yang terakhir yaitu ada pandangan hidup. Nah, pandangan hidup ini adalah sikap dan keyakinan penulis terhadap kehidupan yang tercermin dalam cerita. Misalnya soal harapan, cinta kasih, dan soal keadilan. Dalam cerita pendek ini, pandangan hidup penulis tercermin dalam optimisme yang dibangun di balik cerita sedih. Penulis seolah-olah ingin menyampaikan bahwa meski hidup dipenuhi dengan penderitaan, namun harapan tetap ada. Ia menekankan bahwa pentingnya cinta kasih, kepedulian, dan keyakinan bahwa kebahagiaan bisa tumbuh dari perhatian kecil yang tulus. Kesimpulan dari cerita pendek yang berjudul Suara Tangis di Malam Lebaran karya Alexander Robert Nainggolan ini yaitu mengisahkan tentang seorang anak yatim piatu yang sedih dan sendirian saat malam Lebaran, sementara orang lain merayakan dengan penuh kebahagiaan. Cerita ini menyentuh perasaan dan mengajak pembaca untuk peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Unsur-unsur seperti kepekaan pengarang, imajinasi yang kuat, dan pandangan hidup yang mengutamakan kasih sayang membuat cerita ini terasa lebih dalam. Cerpen ini mengajarkan bahwa perhatian dan kebaikan kecil bisa membawa harapan bagi orang lain.